Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Rosabella Iza, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Ya, pastinya kita harus menjaga konten yang kita share itu harus berdasarkan dengan analisis dan gagasan yang konstruktif gitu ya, untuk membantu penyempurnaan tata kelola digital. Terus kemudian juga sebagai pemuda, kita harus menjadi pelopor keteladanan gitu ya, bagaimana kita bersikap di ruang media gitu, di ruang digital. Kita harus betul-betul men-set diri kita gitu untuk dapat memberikan keteladanan gitu, terutama bagi anak-anak Gen Alpha misalnya, atau juga bagi mungkin saudara-saudara kita yang lebih senior begitu ya, dengan cara misalnya tidak memprovokasi hal-hal yang buruk, tidak men-share hal-hal yang memang kurang pantas gitu untuk diketahui atau memicu amarah atau emosi lain gitu dari pembaca konten tersebut, seperti itu. Terus kemudian juga ikut mengedukasi masyarakat, caranya bisa dengan berbagai cara, bisa dengan memberikan video edukasi mungkin, atau bisa juga dengan memberikan contoh itu tadi. Tentunya kita harus bisa memilah informasi mana yang memang itu merupakan informasi yang memprovokasi. Biasanya hoax itu isinya adalah informasi-informasi yang memprovokasi gitu. Jadi kita harus bisa memilah mana informasi yang memang valid, atau mana yang memang merupakan ada tujuan tertentu begitu ya. Karena kalau kata beberapa ilmuwan mengatakan bahwasannya teori itu dibuat for some reason and some purpose gitu. Begitupun konten, konten itu bisa dibuat for some reason and some purpose gitu. Jadi kita harus dapat memilah mana konten-konten yang memang edukatif, konten-konten yang memang positif dan tidak memprovokasi. Terus kemudian tentunya mengajak generasi muda, memberikan contoh kepada teman-teman kita bagaimana memilah informasi dan bagaimana bersikap di ruang digital. Dan juga tentunya merangkul orang-orang yang lebih senior, orang tua kita, agar lebih bijak gitu ya, dan tidak gampang percaya dengan berita-berita hoax dan berita-berita yang memprovokasi, yang menyebabkan kegaduhan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga bisa teman-teman yang kreatif bisa membagikan konten-konten edukasi tentang literasi digital di sosial media dengan cara membuat video atau desain yang menarik dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah harus bisa mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Dan cara mensosialisasikannya bisa dengan berbagai cara gitu ya, tergantung siapa tujuan masyarakat mana yang ingin kita edukasi. Misal berasal dari masyarakat yang lebih muda gitu ya, dengan misalnya Gen Z atau Gen Alpha, maka bentuk kebijakan publiknya harus dikemas semenarik mungkin agar mereka mau membaca, agar mereka bisa terinformasikan, sampaikan gitu informasi yang ingin disampaikan. Terus kemudian mungkin kalau misalkan ke yang lebih senior bisa disesuaikan gitu, mungkin melalui WhatsApp grup atau dan lain sebagainya. Terus kemudian juga tentunya bekerja sama dengan akademisi, dengan pemuka agama, dengan orang-orang yang memiliki pengaruh gitu dan bisa menginfluence gitu ya masyarakat untuk bisa menjaga di ruang digital gitu. Terus kemudian mengadakan forum dialog yang berkala, karena penting untuk adanya forum dialog agar masyarakat bisa tahu secara langsung dan bisa berkomunikasi secara langsung apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan di ruang digital, seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kerjasama ideal, ada istilahnya pentahelix gitu ya, ada 5 institusi yang harus bekerja sama gitu ya secara merata untuk menciptakan suatu ruang digital yang ideal. Tentunya kalau dari pemerintah ya bertanggung jawab untuk menyaring informasi-informasi yang negatif agar tidak sampai ke masyarakat dan kemudian tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat gitu. Terus kemudian juga bersama-sama memberikan perlindungan gitu kepada publik, misal mengenai data sovereignty dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kampus, untuk mungkin bisa melakukan riset kebijakan gitu ya, mengadakan forum-forum diskusi yang menghasilkan sebuah usulan gitu ya untuk pemerintah agar kedepannya kebijakan-kebijakannya relate ke masyarakat dan bisa diaplikasikan agar menjaga ruang digital tetap aman.
Sebenarnya kalau kita ngomongin AI ini nggak negatif ya, banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan AI. Cuman bagaimana kita sebagai masyarakat itu menanggapi hal tersebut gitu ya. Pertama mungkin yang harus keep it in mind gitu ya, yang harus diingat oleh teman-teman adalah bahwasannya apabila ada konten yang memprovokasi, yang menyebabkan kita emosional gitu ya, baik sedih ataupun marah gitu, teman-teman harus mulai merefleksikan kepada diri teman-teman, apakah konten ini memang layak untuk saya baca, atau konten ini dibuat oleh siapa, dengan tujuan apa, seperti itu. Jadi memang harus bijak gitu. Nah, ketika menghadapi AI pun seperti itu gitu. Ketika AI ini positif ya sudah nggak apa-apa, berarti dia memberikan dampak positif kepada kita. Tapi ketika kontennya negatif, ini teman-teman harus review kembali gitu ya. Apakah ini layak untuk ditonton, layak untuk di-share, atau memang konten ini, apalagi kalau kontennya memprovokasi gitu. Jadi yang pertama adalah merefleksikan kepada diri sendiri. Apabila teman-teman terprovokasi membaca sebuah konten, maka skip aja kontennya gitu.